Judul khotbah siang hari ini adalah Esau and Jacob, Exercise in Bible Reading. Sabat lalu kita telah membahas atau membaca cerita Ishak dan Ribka, yang mana saya beri subjudul An Alternative Reading, bagaimana membaca cerita Ishak dan Ribka dari sudut pandang yang berbeda. Maka sebagai sambungan dari khotbah sabat lalu, kita akan membaca cerita Esau dan Yakub dari pandangan alternatif atau pandangan yang berbeda. Jadi kalau dirasa kenapa alur ceritanya tidak seperti yang biasa saya dengar, jawabannya ini adalah alternative reading. Di Ibrani 11 ayat 20, penulis surat Ibrani menulis dalam bahasa Inggris, "By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come." Dengan iman, di dalam iman, Ishak memberkati Yakub dan Esau sehubungan dengan hal-hal yang akan datang. Alkitab bahasa Indonesia menulis, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Esau dan Yakub. Yang hendak saya beri perhatian khusus adalah kata "dan" dalam bahasa Greka, kai. Ini adalah penyambung untuk menunjukkan pertalian yang seimbang di antara kalimat yang terdahulu dan kalimat berikutnya. Dalam hal ini, nama yang disebut sebelumnya dan nama yang disebut sesudahnya. Kalau kita bergantung kepada cara berpikir kita bahwa Yakub mendapat berkat, Esau tidak, maka harusnya Ibrani 11 ayat 20 menulis, di dalam iman Ishak memberkati Yakub, bukan Esau. By faith Isaac blessed Jacob instead of Esau concerning things to come. Tapi uniknya, fakta bahwa di dalam iman Ishak memberkati Yakub dan Esau menunjukkan bahwa dua-duanya mereka menerima berkat, bukan hanya Yakub yang diberkati. Nah, bagaimana penulis buku Ibrani punya pemahaman seperti ini? Kita akan mundur ke cerita di Kejadian pasal 27. Maka Yakub mendekat dan mencium dia, dan Ishak mencium bau pakaiannya, lalu memberkati dia dan berkata, "Sesungguhnya bau anakku adalah bau dari padang yang diberkati oleh Tuhan." Adalah menarik ketika Ishak memberkati anak yang ada di hadapannya. Kata-kata yang diucapkannya adalah, "Sesungguhnya
The smell of my son. Bau anakku. Anak yang mana? Tidak ada nama anak yang disebut di dalam berkat ini. Harusnya dia katakan, sesungguhnya bau Yakub adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Atau kalau memang dia terbawa karena yang dikenakan oleh Yakub adalah pakaian Esau, dia akan mengucapkan, sesungguhnya bau Esau adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Dan seperti kita ketahui, Ishak tahu bahwa yang datang kepadanya itu Yakub. Karena ketika Yakub muncul di hadapannya dan berkata, Abi, my father, bapakku. Ishak bertanya, who are you, my son? Dan Yakub menjawab kepada ayahnya, aku Esau. Tapi di ayat 22 dia katakan, suaranya suara Yakub. Artinya dia tahu yang mengatakan bapakku, yang mengatakan aku adalah Esau, itu Yakub yang berbicara. Di sisi lain, Ribka mengambil pakaian milik Esau yang terpilih. Apakah dipilihnya adalah karena yang paling bau Esau atau yang paling bagus, kita tidak tahu. Dan mengenakannya kepada Yakub. Maka sekarang suaranya suara Yakub, baunya bau Esau. Dan Ishak mengatakan, bau anakku. Anak yang mana? Esau atau Yakub? Maka yang bisa kita terangkan adalah, kalau Ishak dalam memberkati anaknya mengatakan, bau Yakub adalah bau padang yang diberkati Tuhan, maka Yakub akan tahu bahwa samarannya terbuka, samarannya tidak ada gunanya, karena bapaknya tahu bahwa yang datang itu Yakub, bahwa dia sedang mencoba menipu ayahnya dengan datang sebagai Esau, dan Yakub akan dipenuhi dengan rasa malu, rasa bersalah. Itulah sebabnya Ishak tidak menyebut nama Yakub. Di sisi lain, kalau misalkan yang sujud di hadapannya itu Yakub, tetapi karena bau pakaiannya, diraba lehernya dan lengannya berbulu seperti Esau, dan Ishak di dalam berkatnya mengatakan, bau Esau adalah bau padang yang diberkati Tuhan, oleh karena dia terjebak oleh tipuan Yakub. Maka Yakub yang secara fisik menerima berkat itu, tapi karena mendengar nama Esau yang disebut, dia akan merasa bahwa dia tidak diberkati. Maka untuk melindungi keadaan, Ishak tidak menyebut nama secara spesifik dari salah satu anaknya. Yang dia katakan adalah the smell of my son. Dan inilah berkatnya. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh, berkat yang diucapkan Ishak kepada Yakub bisa dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, berkat sehubungan dengan tanah, properti, negeri yang akan menjadi warisan. Kiranya Tuhan memberi engkau embun dari langit dan lemak-lemak gemuk dari bumi, dan berlimpah dengan gandum dan anggur. Itu bagian pertama dari
berkat itu. Bagian yang kedua, bagaimana hubungan anak yang diberkati ini terhadap bangsa-bangsa. Biarkanlah bangsa-bangsa melayani engkau. Bangsa-bangsa sujud kepadamu. Yang ketiga, hubungan anak ini dengan saudaranya. Engkau menjadi tuan atas saudaramu. Dan kiranya biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Berkat 3 lapis. Nah, itulah berkat yang diterima Yakub, yang di dalam drama yang kita baca, dalam peristiwa yang kita baca, direbut oleh Yakub dari tangan Esau sebagai anak sulung. Sekarang kita lihat situasi Esau. Ketika Esau mendengar kata-kata Ishak bahwa dia sudah memberkati Yakub saudaranya. Kejadian 27 ayat 34. Dia menangis dengan suara yang sangat keras, suatu tangisan yang pahit. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga, ya Bapa." Dan Esau berkata kepada ayahnya, "Apakah engkau hanya memiliki satu berkat, Bapakku? Berkatilah aku juga, Bapakku." Dan Esau mengangkat suaranya dan menangis. Sebagai respon terhadap tangisan Esau, maka Ishak ayahnya menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya jauh dari kesuburan bumi tempat tinggalmu, jauh dari embun sorga yang di atas. Dengan pedang engkau akan hidup, saudaramu akan kau layani, sampai ketika engkau menjadi tidak puas, engkau akan mematahkan kuknya dari lehermu, dari tengkukmu." Kuk dari tengkuk, bagus juga ya. Kalau kita baca Kejadian 27 ayat 38 dan 39. Esau minta berkat. "Apakah engkau hanya memiliki satu berkat, Bapakku? Berkatilah aku juga." Tetapi di dalam menjawab permohonan Esau, penulis buku Kejadian tidak mengatakan, maka Ishak ayahnya memberkati dia dan berkata, sesungguhnya. Yang terjadi ayat 39, maka Ishak ayahnya menjawab dan berkata. Maka dari sini banyak orang mengambil kesimpulan bahwa Esau tidak diberkati. Tapi yang terjadi adalah penulis cerita menggunakan suatu teknik di dalam melaporkan bahwa harusnya ini adalah pilihan kata-kata dari penulis cerita. Karena yang dilakukan Ishak adalah mendoakan anaknya Yakub dan sekarang mendoakan anaknya Esau. Tinggal label apa yang mau dikasih. Dia bisa menggunakan label, maka Ishak ayahnya memberkati, tetapi dia memilih menggunakan label menjawab dan berkata. Kenapa? Supaya berkat itu hanya satu. Supaya tidak ada kebingungan di antara kedua anak siapa menjadi pewaris perjanjian yang Tuhan ikat dengan Ibrahim, diturunkan, diwariskan kepada Ishak,
Sekarang ada 2 anak, siapa pewaris? Kalau dua-dua diberkati, maka akan terjadi kebingungan siapa pewaris. Tetapi penulis buku Kejadian mengatakan hanya Yakub yang diberkati, sedangkan untuk Esau, ayahnya hanya menjawab dan berkata, tetapi sesudah itu mendoakan, hendak memberi sinyal yang jelas dan pasti bahwa Yakub adalah pewaris perjanjian. Dengan mengatakan itu, pada saat yang sama, kita harus memiliki ruang di dalam hati dan pikiran kita bahwa tidak berarti otomatis Esau tidak diberkati. Sekarang kita akan analisa atau membaca lebih jauh isi dari kata-kata Ishak kepada Esau anaknya ketika Esau meminta berkat daripadanya. Maka Ishak ayahnya menjawab dan berkata, sesungguhnya jauh dari kesuburan bumi tempat tinggalmu, jauh dari embun langit yang di atas. Memberi kesan bahwa tempat tinggal Esau itu adalah tempat yang tandus dan kering. Dan kalau kita bandingkan berkat kepada Yakub di ayat 26, kiranya Tuhan memberi engkau embun dari langit dan lemak-lemak kesuburan bumi, gandum yang berlimpah, anggur yang berlimpah. Jadi kepada Yakub Tuhan memberi embun, kepada Yakub Tuhan memberi tanah yang subur, kepada Esau Tuhan memberi tempat yang jauh, tidak ditetesi embun, tempat yang tidak subur. Tapi ceritanya tidak sesederhana itu. Kita belajar bahasa Ibrani sedikit. Di dalam bahasa Ibrani, syaman artinya lemak. Dan kalau orang badannya berlemak, tidak kurus kering, itu artinya orangnya makmur. Maka kata lemak secara literal artinya lemak, tetapi secara metafora artinya kesuburan dan kemakmuran. Sementara tal, bahasa Ibrani artinya embun. Maka sekarang kita bandingkan kata-kata Ishak kepada Esau dibandingkan dengan kata-kata Ishak kepada Yakub. Hine, sesungguhnya mismanei haaretz yihye mosafeka umital hasamayim ma'al. Nah, kepada Yakub, wayiten leha ha Elohim mital hasamayim umis semanei haaretz. Kalau Anda lihat, sayang Anda tidak bisa bahasa Ibrani. Kata yang diucapkan Ishak baik kepada Esau dan Yakub itu sama, sehubungan dengan berkat tentang tanah. Hanya susunannya saja dibalik. Kepada Esau mismanei, from the fat. Oke. Yang pertama bicara tentang lemak. Yang kedua, umital hasamayim, dan embun langit. Sementara kepada Yakub, yang pertama adalah mital hasamayim, embun langit, umis semanei haaretz, baru bicara tentang lemak. Jadi sebetulnya dua-dua menerima pemberian yang sama dari ayahnya, dan yang menjadi kunci di sini adalah
kata min. Kata min yang dalam bahasa Ibrani artinya seringkali from, dari. Nah, kata min ini dalam bahasa Ibrani yang terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya from itu punya banyak nuansa. Yang pertama adalah separatif. Kalau min digunakan dalam arti separatif, artinya menunjuk kepada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Dia berjalan dari Loma Linda ke Redlands. Maka kata dari itu min separatif, artinya dari satu tempat ke tempat lain, memisahkan dua lokasi yang berbeda. Kata min bisa digunakan temporal, menunjukkan waktu. Dia tidur dari jam 2 sampai jam 7. Kata dari berfungsi temporal, menunjukkan kapan satu waktu dimulai dan kapan waktu itu berakhir. Komparatif, perbandingan. Kota New York lebih besar daripada kota Los Angeles. Kata dari tadi komparatif antara New York dan Los Angeles. Lalu kata dari, kata min bisa disebut kausal atau penyebab, yang mana dalam bahasa Indonesia jadi kata disebabkan atau karena, tetapi bahasa Ibraninya tetap kata yang sama, min. Dia sembuh karena banyak istirahat. Bahasa Ibrani dia sembuh dari banyak istirahat. Lalu sumber. Air ini mengalir dari atas gunung. Sumber. Lalu eksplikatif. Rumah itu terbuat dari semen. Rumah itu terbuat dari kayu. Jadi kata Ibrani yang sama, min, fungsinya bisa bermacam-macam. Nah, inilah sebabnya saya katakan khotbah hari ini adalah exercise in Bible reading. Saya mau kasih tunjuk bahwa baca Alkitab itu seringkali merupakan tafsiran. Apa yang terjadi? Minimal ini adalah Alkitab New American Standard Bible. Kata-kata yang sama diucapkan Ishak kepada Esau dan Yakub. Kata min diterjemahkan berbeda. Kepada Yakub, kata min berfungsi eksplikatif. Kiranya tanahmu itu terbuat dari tanah yang dibasahi oleh embun langit. Kiranya tanahmu itu adalah tanah yang terbuat dari lemak-lemak bumi yang subur. Jadi berkatnya positif kepada Yakub, bahwa tanahnya Yakub itu terbuat dari kata min, kata of di situ. Sementara di dalam membaca kata-kata Ishak kepada Esau, yang digunakan adalah separatif. Sesungguhnya tempat tinggalmu itu jauh dari kesuburan bumi. Tempat tinggalmu itu jauh dari tempat-tempat yang diembuni oleh embun dari langit. Jadi ini bukan Ishaknya yang salah. Kita tidak tahu Ishak maksudnya apa. Sebagaimana Ishak tadi katakan my son, kenapa dia tidak sebut nama anak? Dalam mendoakan baik Yakub dan Esau, minimal bagian tentang tanah, Ishak mendoakan doa yang sama. Kita yang membacanya sebagai bertolak belakang. Yakubnya bagus, Esau dapat jelek.
Nah, sementara Alkitab New King James Version, contohnya, membaca doa Ishak bagi Esau secara eksplikatif sebagai sumber. Maka doa kepada Esau di Alkitab New King James Version bunyinya, "Behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth." Tempat tinggalmu akan terbuat dari tempat yang penuh dengan lemak bumi. Tempat tinggalmu akan terbuat dari tempat yang diembuni oleh embun dari langit. New King James Version. Tidak seperti New American Standard Bible yang mengatakan jauh dari lemak-lemak bumi, jauh dari tempat yang dibasahi embun. Maka kalau kita ikuti arah dari Alkitab New King James Version, berkat kepada Yakub dan Esau itu sama. Kepada Yakub berkatnya, kiranya Tuhan memberi engkau suatu tempat yang penuh dengan embun dari langit. Artinya tanahnya dibasahi jadi subur. Penuh dengan lemak bumi. Kepada Esau, sesungguhnya tempat tinggalmu akan terbuat dari tanah yang penuh dengan lemak bumi. Tanah yang dibasahi dengan embun dari atas. Jadi berkatnya sama menurut New King James Version. Sekarang kita baca, ada atau tidak indikasi di Alkitab bahwa Esau itu diberkati Tuhan? Kita lihat tentang negeri yang menjadi miliknya. Ini adalah kata-kata Musa di Ulangan pasal 2. Ketika orang Israel sudah mau masuk negeri Kanaan, Musa mengenang apa yang terjadi 40 tahun sebelumnya ketika mereka baru keluar dari Mesir. Ketika mereka baru keluar dari Mesir dan bergerak menuju negeri perjanjian tanah Kanaan, menurut Ulangan pasal 2, Tuhan berkata kepada Musa, "Perintahkanlah bangsa ini, kamu akan melewati wilayah dari saudaramu, keturunan Esau, yang hidup di pegunungan Seir. Mereka akan takut kepadamu." Kenapa? Karena mereka akan dengar bagaimana 10 malapetaka menimpa Mesir, bagaimana mereka menyeberangi laut Kolsum, dan bagaimana Firaun dan pasukannya binasa tenggelam di laut. Maka bangsa-bangsa yang mendengar ini, kita tidak tahu ini dari Fox News atau dari CNN, tergantung siapa yang melihatnya sebagai fake news atau hoax. Minimal mereka akan ketakutan mendengar berita ini. Tapi inilah peringatan Tuhan. Itulah sebabnya jaga dirimu dengan baik. Kenapa mereka disuruh jaga diri? Watch yourself carefully. Jaga dirimu baik-baik. Jaga diri dari apa? Jangan membuat persoalan dengan mereka. Karena aku tidak memberi kepadamu bagian dari negeri mereka. Tidak setapak kaki pun tidak. Oleh karena aku telah memberi pegunungan Seir kepada Esau sebagai milik pusaka. Jadi orang Israel disuruh jaga diri baik-baik, bukan berlindung, tetapi disuruh jangan ganggu orang Edom. Jangan menyerang orang Edom. Jangan melihat dan ingin mengambil negeri mereka, karena negeri mereka itu adalah negeri pusaka. Dari mana asalnya?
Tuhan katakan, I have given Mount Seir to Esau. Artinya, negeri tempat tinggal Esau adalah negeri pemberian Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa Kanaan adalah negeri pemberian Tuhan untuk Yakub. Sekarang di Ulangan 2 ayat 5, Esau punya tempat tinggal adalah negeri milik pusaka yang merupakan pemberian Tuhan. Lebih jauh, dulunya katanya, orang Hori tinggal di Seir, tetapi keturunan Esau mengusir mereka, merebut, menghancurkan mereka, dan tinggal di tempat mereka. Dan komentarnya menarik. Sebagaimana yang dilakukan orang Israel terhadap negeri milik pusaka mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi waktu orang Israel masuk ke Kanaan, Tuhan menyertai mereka di dalam merebut negeri Kanaan. Maka dalam pengalaman Esau dan keturunannya, Tuhan yang sama mendampingi, memberkati mereka di dalam merebut pegunungan Seir menjadi milik pusaka mereka. Dua-dua sama-sama diberkati Tuhan kedua bangsa ini di dalam memperoleh negeri pusaka mereka. Jadi kalau orang matanya terlalu tertutup karena percaya hanya Yakub yang diberkati, tidak bisa membaca Ulangan pasal 2 itu oleh karena baca Alkitabnya tidak secara terbuka. Tapi kalau mau dibaca secara santai, di ayat 5, Aku memberi pegunungan Seir bagi Esau, kata Tuhan. Di ayat 12, Tuhan menyertai dan memberi tanah itu kepada keturunan Esau sebagaimana Tuhan menyertai dan memberikan tanah pusaka kepada Israel. Jadi, Esau menerima negerinya dari Tuhan sebagaimana Yakub. Sekarang ketika Yosua, pengganti Musa, sudah mau pamit, tugas sudah selesai, dia mau pensiun. Di pasal yang terakhir dari buku Yosua, pasal 24, dikatakan Yosua mengumpulkan seluruh suku Israel. Dan Yosua hendak mengajak mereka memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Tetapi di dalam pembukaan kata-katanya, Yosua mengutip kata-kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Kepada Ishak, aku memberi 2 anak, Yakub dan Esau. Kepada Esau, aku memberi pegunungan Seir untuk menjadi miliknya. Tetapi Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Yosua 24 ayat 4 menarik. Bahasa Ibraninya itu hanya satu huruf, W. W bacanya W. Bisa dibaca N, dan paling banyak seperti Kai tadi bahasa Greka, dan N bahasa Inggrisnya. Bisa dibaca sebagai konektif, penyambung, bisa juga adversitif, artinya bertolak belakang, but, tetapi, atau menunjukkan waktu sementara. Maka kalau dibaca untuk sebagai sementara, maka ayatnya bunyinya demikian. Dan inilah yang dilakukan oleh Alkitab versi Jewish Publication Society, artinya Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dan digunakan oleh orang Ibrani saat ini. Jewish Publication Society itu jenis Alkitab. Kepada Ishak, aku memberi Yakub dan Esau.
Aku memberi Esau wilayah pegunungan Seir sebagai tanah milik, sementara Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Jadi kalau New King James Version menggunakan kata tetapi, kalau di JPS, Jewish Publication Society, Alkitab lebih smooth, lebih mulus terjemahannya. Jadi sementara Esau sudah punya negeri perjanjian, negeri milik, Yakub dan anak-anak itu masih ke Mesir, masih jadi budak di Mesir, yang menunjukkan bahwa Esau menerima negeri pusakanya lebih dulu dari Yakub. Dari sudut itu, Esau anak sulung. Benar, berkat kesulungan sudah pergi kepada Yakub untuk sebagai pewaris perjanjian, Mesias akan lahir dari keturunannya, tetapi sebagai penerima milik pusaka. Sementara Yakub masih di Mesir dan nanti keturunannya masih jadi budak di Mesir. Keturunan Esau sudah hidup di negeri perjanjian mereka, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Esau. Itu adalah bagian pertama dari kata-kata Ishak kepada Esau. Sekarang kita lihat kepada bagian yang kedua. Mudah-mudahan stamina Anda masih kuat. Dengan pedangmu engkau akan hidup. Harusnya kalau orang hidup dengan pedang, dia jadi penguasa di mana-mana. Yang anehnya, dengan pedangmu engkau akan hidup, saudaramu akan engkau layani. Engkau akan menjadi pelayan saudaramu. Bagaimana orang yang punya senjata justru jadi pelayan? Tapi akan terjadi. Terjemahan literalnya, when you become restless. Ketika engkau menjadi gelisah, ketika engkau tidak menerima keadaan ini, engkau akan mematahkan kuknya. Bahkan Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan, engkau akan melemparkan kuknya dari tengkukmu. Sedang bicara apa? Ishak di sini. Setelah kejadian ini ayat 40, kejadian 27. Di ayat 41, maka Esau membenci Yakub sehubungan dengan berkat yang mana ayahnya memberkati dia, memberkati Yakub. Dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari berkabung oleh karena kematian ayahku sudah dekat. Nanti kalau ayah mati, aku akan membunuh saudaraku Yakub. Dan kata-kata Esau, anak sulungnya, dilaporkan kepada Ribka. Ini ayat yang menarik. Yaitu bagaimana Esau yang bicara di dalam hati, kata-kata Esau bisa dilaporkan kepada Ribka, padahal dia bicara dalam hati. Sekarang kita bandingkan ayat 40 dan ayat 41. Ishak berkata kepada Esau, dengan pedangmu engkau akan hidup, dan saudaramu akan kau layani. Ayat 41 katakan, maka Esau membenci Yakub, dan Esau berkata dalam hatinya, aku akan membunuh saudaraku Yakub. Ini yang dimaksud oleh Ishak. Selama Esau masih dendam terhadap Yakub, selama Esau masih berpikir tentang membunuh dia dengan pedang, secara emosi, secara mental, Esau akan menjadi budak dari Yakub.
Karena Yakub yang mengontrol hidupnya, bukan karena Yakub mengontrol hidupnya, tetapi karena hidupnya diatur oleh dendamnya terhadap Yakub. Jadi banyak orang baca bahwa sejak itu Esau menjadi pembawa pedang kemana-mana. Ini sangat spesifik ayat ini. Dengan pedangmu engkau hidup. Kalau engkau hidup hanya pegang-pegang pedang sambil tunggu-tunggu kapan membunuh saudaramu, engkau justru akan jadi budaknya. Tapi kalau engkau menjadi sangat gelisah, when you become restless, that you will break his yoke from your neck. Engkau akan melemparkan, engkau akan mematahkan kuknya dari tengkukmu. Ayat ini harus dibaca dalam konteks ayat 41. Esau membenci Yakub. Dan Esau berkata di dalam hatinya, aku akan membunuh saudaraku Yakub. Kalau nanti Esau memberontak, tidak menerima fakta bahwa hidupnya dendam terus. Jadi kata restless di sini restless yang positif dalam arti selama ini dia jadi dendam, tiba-tiba dia jadi restless dalam arti dia gelisah. Kenapa saya dendam terus? Kenapa saya hidupnya begini? Tidak menerima kenyataan bahwa dia hidup di dalam dendam. Justru kalau dendam itu bisa dia lemparkan, maka kuk perbudakan Yakub di tengkuknya akan dia patahkan dan dia akan lemparkan. Dia akan jadi merdeka. Karena dia hidupnya sekarang bebas, tidak lagi diganggu secara mental, secara emosi oleh kebenciannya terhadap Yakub. Nah, ini yang terjadi. Esau dianggap orang yang tidak baik karena Kejadian 27 ayat 41. Esau benci Yakub, dan dia bukan benci tanpa alasan. Dia merasa bahwa hak kesulungannya direbut, berkat kesulungannya direbut. Dan Esau berkata di dalam hatinya, aku akan bunuh saudaraku. Kita harus mengerti yang namanya hidup itu adalah proses. Dan yang namanya proses itu ada pergumulan. Jadi ketika Esau mengalami Kejadian 27 ayat 41, dia benci Yakub, dia berkata dia hendak membunuh Yakub, itu levelnya masih pencobaan, temptation. Nah, kalau temptation, kalau pencobaan itu diterima bulat-bulat dan langsung dilakukan, baru jadi dosa. Tetapi kalau pencobaan itu kemudian menjadi pergumulan, ingin membunuh tetapi memilih bersabar, dendam tetapi memilih untuk melupakan dan memaafkan. Kalau dia berhasil mengalahkan cobaan itu melalui pergumulan ini, hasilnya akan menjadi kemenangan. Maka yang terjadi, Esau sebetulnya menang. Kenapa? Dia tidak pernah membunuh Yakub. Tapi ada orang yang mungkin tidak terima. Karena Esau membenci Yakub dan berkata di dalam hatinya, aku akan membunuh saudaraku. Maka dia sudah membunuh karena dia sudah berkata di dalam hatinya. Dan ayat yang digunakan adalah Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu sudah mendengar firman yang mengatakan, jangan kamu berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang melihat kepada seorang perempuan dan mengingininya, maka dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Nah, kalau kita gunakan Matius 5, maka setiap pencobaan otomatis sudah jadi dosa. Tetapi kalau kita gunakan pemahaman bahwa pencobaan itu harus dilawan dengan pergumulan,
dan di dalam pergumulan kita menang, maka pencobaan itu tidak otomatis merupakan dosa. Kalau Anda tidak setuju, maka kita punya masalah dengan Tuhan Yesus. Karena ketika Yesus di Taman Getsemani, dia mengalami pencobaan, yaitu tidak mau menjalani salib. Ya Bapa, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripada aku. Jadi, pergumulannya adalah bagaimana supaya tidak usah menjalani salib. Apakah Yesus sudah berdosa atau Yesus sedang bergumul? Yang mana di ayat berikutnya, di Matius 26 ayat 42, Yesus katakan, kalau memang cawan ini tidak bisa dilakukan daripada aku, kecuali aku meminumnya, kehendakmulah yang jadi. Maka sekarang dari pencobaan menjadi pergumulan, menjadi kemenangan, kehendakmulah yang jadi. Kita harus adil terhadap Esau, bahwa dia mengalami pencobaan, membenci Yakub, ingin bunuh Yakub, tapi ayatnya katakan, if you are restless, jika engkau bergumul dan menang, engkau akan melemparkan kuk itu. Itulah sebabnya Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Merupakan nasihat Ishak kepada Esau. Jangan hidup di dalam dendam terhadap Yakub. Kamu akan marah, kamu ingin bunuh dia, biarlah itu merupakan pencobaan. Dan pencobaan itu digumuli, dilawan. Dan jika engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan menang, engkau akan melemparkan perhambaan itu dari tengkukmu, dan engkau akan menjadi orang yang bahagia dan merdeka. Fakta bahwa Esau tidak pernah membunuh Yakub menunjukkan bahwa dia berusaha sungguh-sungguh melawan cobaan itu dan dia menang. Ketika dia membuang rasa benci, rasa dendam, dia sedang mematahkan tengkuk perhambaan itu. Dan klimaks yang terjadi bahwa Esau benar-benar berhasil mengalahkan pencobaan itu adalah Kejadian 33. Yakub pulang dari Mesopotamia, dari Babylon, dari Padan Aram, itu tempat yang sama, beda-beda nama. Ayat 1 melaporkan, Yakub mengangkat matanya dan lihat, di sana Esau sedang bergerak ke arahnya. Ayat 4. Tapi Esau lari menemui dia, memeluk dia, dan jatuh di lehernya, dan mencium dia, dan mereka menangis. Kita baca dulu Kejadian 33 ayat 4. Dalam bahasa Ibrani itu katanya cuma huruf O. Jadi Esau lari menemui dia, huruf O, memeluk dia, huruf O, kata dia, menjatuhkan wajahnya di lehernya, huruf O. Nah, dan mencium. Nah, kata O di sini bisa berarti yang dicium itu Yakub sebagai seorang, atau yang dicium adalah bagian yang khusus dari Yakub, yaitu tempat di mana dia menjatuhkan wajahnya, yaitu lehernya. Maka ayatnya bisa dibaca, Esau lari menemui dia,
memeluk dia, menjatuhkan wajahnya di lehernya Yakub dan menciumi leher itu. Dan mereka menangis. Terakhir Esau menangis di Kejadian 27 ayat 38. Apakah engkau hanya punya satu berkat, ya Bapa? Berkatilah aku juga, Bapakku. Esau mengangkat suaranya dan menangis. Habis itu, dia menangis lagi di Kejadian 33 ayat 4. Dan sekarang menangisnya berdua. Yakub menangis tangisan penyesalan dan pertobatan. Esau menangis tangisan kemerdekaan. Bebas dari rasa sakit hati. Mereka hidup bersama-sama di negeri Kanaan secara damai. Tiba-tiba di Kejadian 36 ayat 6 dan 7 ada ayat aneh. Kemudian Esau mengambil istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan, orang-orang yang hidup di dalam rumahnya, ternaknya dan semua binatangnya dan seluruh harta miliknya yang dikumpulkannya di Kanaan dan pergi ke suatu tempat jauh dari Yakub saudaranya. Kenapa? Oleh karena harta milik mereka terlalu banyak untuk mereka hidup bersama-sama. Negeri itu di mana mereka menumpang sebagai orang dagang tidak bisa mendukung mereka lagi oleh karena ternak mereka yang begitu banyak. Demikianlah Esau tinggal di pegunungan Seir. Esau adalah Edom. Esau waktu Yakub pergi ke Padan Aram, tinggal dengan Laban, menjadi gembala dan mengumpulkan harta di Mesopotamia. Esau di Kanaan membangun dia punya fortune sendiri, membangun harta kekayaannya sendiri. Semua yang dia kumpulkan, semua yang dia bangun di negeri Kanaan. Jadi selama ini Esau tinggal bersama orang tuanya di Kanaan dan berhasil membangun harta milik yang cukup banyak. Yakub membangun harta di Mesopotamia, Yakub pulang, mereka hidup bersama dengan damai. Tapi sekarang mereka tidak bisa hidup bersama oleh karena harta mereka terlalu banyak, tanah itu tidak bisa mendukung. Kalau saya jadi Esau, dengan mudah saya katakan, harta saya bangun waktu kamu tidak ada. Kamu tidak berhak pulang kembali. Negeri ini tidak cukup untuk kita, dan saya yang tidak pernah keluar dari sini harus tinggal di sini. Kamu pulang saja kembali ke Mesopotamia. Tapi apa yang terjadi? Tempat tinggal mereka menjadi sesak. Justru Esau yang memilih pergi keluar dari Kanaan, tinggal di negeri lain, supaya saudaranya Yakub bisa tinggal di negeri itu. Artinya, dia menerima, dia mengakui bahwa Yakub adalah pewaris berkat pemilik negeri Kanaan. Dan Yakub bisa mewarisi negeri Kanaan oleh karena kebaikan dan kebesaran hati Esau saudaranya. Cerita ini jadi menarik karena kakek mereka mengalami pengalaman yang sama. Ibrahim. Di Kejadian 13 dikatakan, maka negeri itu tidak bisa mendukung mereka, bahwa mereka tinggal bersama. Oleh karena harta milik mereka terlalu banyak, mereka tidak bisa hidup bersama-sama. Ini bicara tentang Ibrahim dan Lot.
Ayat 7. Terjadilah pertengkaran di antara gembala-gembala Ibrahim dan gembala-gembala Lot. Terjadi pertengkaran sampai Ibrahim harus panggil Lot, kita harus pisah. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Di Kejadian 36 tidak ada cerita itu. Gembala-gembala Esau dan Yakub tidak perlu bertengkar. Esau dan Yakub tidak perlu duduk berkata, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Yang terjadi, Esau mengambil inisiatif, membawa istri, anak-anak, ternak, orang-orangnya keluar dari Kanaan supaya Yakub bisa tinggal di sana. Dia sendiri pergi ke pegunungan Seir. Ini menggambarkan kebesaran hati Esau yang luar biasa. Dia lebih hebat bahkan dari Ibrahim, dari Lot, dari Yakub. Padahal dia dalam posisi secara hukum, dia yang tinggal di sana tidak pernah pergi. Dia yang mengalah. Kalau di kemudian hari orang pergi ke daerah Edom dan melihat tanah itu kering, lalu orang bilang, oh iya itu berkatnya Ishak. Jauh dari kesuburan, jauh dari embun negerimu. Kita lupa, Esau itu tidak dikutuk Tuhan. Kalau dia dapat tanah yang lebih kering, oleh karena dia mengizinkan, membiarkan adiknya menikmati negeri yang lebih subur. Bukan karena dia dikutuk Tuhan. Dia itu orang yang sangat diberkati, dan dia itu seorang yang sangat rohani. Dan buku Ulangan pasal 23 ayat 7 mengingatkan orang Israel, jangan menganggap rendah, jangan menganggap hina orang Edom, sebab dia saudaramu. Di dalam memori orang Israel, mereka melihat Esau sebagai orang yang sangat dihormati. Kita saja yang baca Alkitabnya agak beda mungkin. Persoalan Esau dan Yakub sudah lama selesai. Mereka selesaikan berdua di buku Kejadian. Mereka hidup damai bersama, mereka hidup tentram bersama. Bahkan ketika mereka sudah tidak bisa hidup bersama oleh karena kekayaan mereka begitu banyak, Esau yang mengalah. Bagaimana jadi Esau dan Yakub sudah hidup baik-baik, kita di dalam memori kita masih mengangkat-angkat persoalan bahwa mereka tidak cocok, bahwa mereka itu punya persoalan. Yang punya persoalan sudah selesai, kita yang masih mengangkat-angkat persoalan mereka. An exercise in Bible reading. To read the Bible with an alternative reading. Kalau kita baca Alkitab dengan coba lebih terbuka dan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Esau tidak buruk-buruk amat. Ada dia melakukan kesalahan, memandang rendah kesulungan. Siapa orang tidak bersalah? Tetapi perubahan di dalam hidupnya, kebesaran hatinya, mengalah terhadap adiknya, mengakui bahwa adiknya pewaris perjanjian. Biarlah itu yang kita ingat dari Esau mulai sekarang. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari Sabat ini, dan kiranya setiap ayat yang kami baca, yang coba kami pahami, nyanyian yang dinyanyikan, doa yang dipanjatkan, naik bagaikan asap dupa yang mengharumkan tahta-Mu. Engkau berkenan kepada ibadah kami, dan kami akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.